Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fi din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Bapak-bapak sekalian yang insyaallah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali kajian kitab Durarul Bahiyah kita, yang mana kita masih berada di fikih jenazah. Insyaallah ini pembahasan terakhir di fikih jenazah, ya, sekaligus mengakhiri kitab shalah kita, kitab salat dan juga tentang jenazah. Insyaallah setelah ini kita akan masuk ke kitab yang baru, yaitu kitabul zakah, kitabuz zakah. Ya, masih kitab Durarul Bahiyah tapi pembahasan zakat insyaallah. Nah, jadi ini pembahasan terakhir tentang fikih jenazah, yaitu tentang menguburkan jenazah. Ya, tentang menguburkan jenazah, dan ini kewajiban terakhir bagi kita sebagai orang yang hidup untuk kita tunaikan kepada saudara kita yang meninggal dunia. Sebagaimana sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwasannya kewajiban kita kepada saudara kita yang meninggal dunia itu 4, ya Pak ya. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga menyolatkan, nah terakhir adalah menguburkan. Ini rangkaian proses pengurusan jenazah. Ya, setelah ngubur ada lagi nggak proses-prosesi berikutnya, ya, yang harus kita tunaikan? Maka jawabannya tidak ada yang khusus. Hanya ada doa-doa umum doa secara umum. Kita doakan agar si mayit diampuni oleh Allah, diterima amalannya dan dimasukkan ke dalam surga. Ya, atau amalan-amalan soleh lainnya yang memang ada dalil kalau kita lakukan sampai kepada si mayit, diantaranya sedekah. Ya. Itu sampai sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahkan sebagian ulama menukilkan ijma tentang sampainya pahala sedekah kepada si mayit, ya. Selebihnya maka tidak ada. Ya, selebihnya maka tidak ada. Maka ini menjadi jawaban sebenarnya bagi kaum muslimin yang ada di negeri kita ini, ya. Kalau ada yang mereka masih tidak mengetahuinya juga atau tidak mau tahu, maka hendaklah, ya, kita sarankan agar mereka benar-benar insaf, objektif, lihat benar-benar dalil dari Quran dan Sunnah, bahwasanya tidak ada dalil-dalil yang menunjukkan amalan-amalan ibadah lainnya selain yang sudah kita jelaskan, ya. Maka adapun acara-acara yang diperingati 3 hari, 7 hari, 40 dan seterusnya, maka tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalil penjelasan tentang hal tersebut, baik di dalam Al-Qur'anul Karim ataupun di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka hendaklah kita kembali kepada agama kita yang murni, Bapak-bapak sekalian. Ya, jangan kita tambah-tambahi agama kita yang sudah sempurna ini. Karena agama yang sudah sempurna kalau ditambah malah jadi cacat. Ya, karena agama yang sempurna ditambah malah jadi cacat. Sesuatu yang sudah sempurna itu enggak boleh ditambah sudah. Kalau ditambah malah jadinya apa? Cacat. Jari itu sempurnanya berapa, Pak? 5. Kalau ada jari 6, ya, bagus atau jelek itu? Ya cacat, ya kan? Mata itu ada 2, sempurna sudah. Kalau jadi 3, ya, film kartun dia. Kalau dengan kenyataan tidak ada, cacat. Begitu juga agama kita sudah sempurna. Kalau ditambah malah jadi seakan-akan mengurangi.
ya kesempurnaan Islam tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, beliau katakan di sini faslun fi dafnil mayyit. Pasal yang terakhir dari kitab Al-Janaiz tentang masalah jenazah adalah tentang menguburkan mayit. Beliau katakan wa yajibu dafnul mayyiti fi hufratin tamna'uhu minas siba'. Kata beliau, dan wajib menguburkan mayit jenazah itu di lubang yang mana aman dari gangguan hewan buas. Ya, jadi dibikin lubang kuburan itu, Pak, ya agak dalam seperti itu sehingga dia aman dari gangguan hewan buas. Ya, hewan-hewan seperti anjing dan yang lainnya yang dia bisa mengais-ngais tanah seperti itu, yang bisa membuka jenazah, itu bahaya. Maka diharuskan kuburan itu dalam. Ya, ini wajib hukumnya kata beliau. Ya, dalilnya adalah diantaranya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, disahihkan oleh Al-Imam Tirmidzi dan juga Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ihfiru wa a'miku wa ahsinu. Beliau bersabda kepada para sahabat yang menggali kuburan, beliau katakan apa? Galilah dan perdalamlah galian tersebut. Didalamin galiannya, ya. Wa ahsinu, dan bagus-baguslah dalam menggali. Jangan asal-asalan. Ingat, untuk ikhwan yang biasa membantu, ya, menggali kubur, ini perhatikan. Ini diantara adab dalam menggali kubur. Jadi digali itu didalamkan. Jangan tidak dalam, ya. Biasanya ukurannya berapa meter, Kadi? Dalamnya 1,5 meter, ya, jangan kurang, jangan setengah meter, ya. Nanti khawatirnya dibuka oleh apa? Hewan-hewan, ya. Apalagi kalau tempat yang banjir, bahaya itu, ya. Kalau cuma rendah, banjir, selesai, hilang dia, jenazahnya hanyut nanti, ya. Tapi juga diusahakan kalau bisa cari tanah-tanah kuburan yang aman dari banjir, ya. Nah, jadi diperdalam kata Rasulullah SAW. Wa ahsinu, dan diperbagus, jangan ngasal-ngasal. Ya, jadi galiannya benar-benar dibagusin, ya, agar mudah kita dalam memasukkan jenazah ke dalam kuburan tersebut. Jadi kata beliau ini wajib dikuburkan, ya, dan memang menguburkan jenazah itu wajib hukumnya. Ya, baik jenazah itu jenazah kaum muslimin, ya, ataupun jenazah orang-orang non muslim, orang kafir juga harus kita kuburkan. Ya, harus kita kuburkan. Kenapa? Karena kalau tidak dikuburkan maka akan mengganggu orang yang hidup. Ya, mulai dari baunya, ya Pak, ya. Memang jenazah itu kalau bangkai namanya, kalau tidak dikubur akan menimbulkan bau yang sangat tidak sedap. Ya, maka ini tidak diperbolehkan, dibiarkan. Kalau ada jenazah orang-orang kafir yang meninggal di sekitar kita dan tidak ada yang ngurus, Pak, ya, maka kita kuburkan. Kita wajib untuk menguburkannya. Makanya Rasulullah bersabda kepada Ali bin Abi Thalib tatkala bapak beliau meninggal, itu paman Rasulullah siapa? Abu Thalib. Apa kata Rasulullah? Idhab fawari, wahai Ali, pergilah dan kuburkan, ya, jenazah Abu Thalib. Disuruh kubur oleh Rasulullah SAW. Jadi kata ulama, wajib kita untuk kuburkan. Baik jenazah muslim, jelas itu wajib hukumnya. Kafir pun seperti itu. Karena apa? Bukan berarti penghormatan kepada orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak. Tapi agar menyelamatkan atau melindungi orang yang hidup kita, agar tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan ataupun hal-hal lain negatif lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi kuburannya diperdalam, ya, agar aman dari gangguan hewan dan semisalnya. Wala ba'sa bid-dharhi wal-lahdu aula. Dan kata beliau tidak masalah, diperbolehkan dalam kuburan, ya, dalam menggali kuburan itu boleh bentuknya syak. Syak itu apa? Yang di tengah, ya, yang lubangnya di tengah, ya Pak, ya. Apa bahasa kita itu? Cepuring. Ya, nah, atau lahat. Lahat itu yang di samping ke arah kiblat. Ya, boleh kedua-duanya. Ya, boleh kedua-duanya kata para ulama. Ya, sebagaimana dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi bahwasanya para ulama sepakat boleh baik yang lahat ataupun yang cepuring tadi diperbolehkan kedua-duanya. Cuma kata beliau wallahdu aula, tapi yang paling afdal adalah lahat. Yang paling afdal adalah yang lahat, yaitu yang di samping di arah kiblat, ya. Jadi nanti enak masukkan jenazahnya ke arah samping, ke arah kiblat seperti itu, dimiringkan jenazahnya, ya, diarahkan ke arah kiblat. Dalil bahwasanya kedua-duanya boleh adalah hadis-hadis yang sangat banyak. Di antaranya hadis, ya, Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh
Imam Ibnu Majah meskipun sanadnya dhaif, tapi ada juga hadis lain, hadis dari Anas bin Malik ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya ya, bahwasanya tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka para sahabat itu beristikharah, kira-kira Rasulullah ini mau dipakai cepuring atau lahat ya. Nah, maka dua-duanya boleh. Dan memang di zaman Rasulullah ada sahabat yang biasa syak seperti itu, ada yang biasa lahat. Ya, kedua-duanya diperbolehkan ya. Akan tapi kenapa lahat lebih afdal? Nah, karena ada dalam sebuah hadis Ibnu Abbas ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Rasulullah pernah bersabda, "Al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina." Kata Rasulullah, lahat itu untuk kita. Adapun yang syak tadi, yang di tengah tadi, itu untuk selain kita. Ya, maksudnya selain kaum muslimin. Biasanya kebanyakan seperti itu. Maka dari sini kata para ulama, berarti yang afdal adalah lahat. Begitu pula tatkala Rasulullah wafat, ya, itu di zaman Rasulullah ada dua orang yang ma'ruf. Salah satunya itu kalau menggali pakai lahat, satunya kalau menggali pakai syak tadi. Ya, maka sahabat masing-masing manggil mereka berdua. Kata mereka, siapa yang datang duluan, itulah yang kita pilih untuk Rasulullah, kita kuburkan seperti itu. Ternyata yang datang duluan adalah yang biasa lahat. Nah, dari sini kata para ulama, berarti afdal juga lah. Kenapa? Karena itu semua atas takdir Allah. Dan Allah nggak akan memilih untuk nabinya kecuali yang terbaik. Ya, jadi jelas lahat yang lebih afdal. Tapi sekali lagi dua-duanya boleh, Pak ya. Ya, kalau memang sudah terbiasa di satu kampung pakai cepuring tadi, ya sudah nggak masalah. Meskipun tetap kita ajarkan kepada mereka yang afdal itu lahat, itu yang lebih afdal, itu kita ajarkan kepada mereka. Ya, wallahu alam. Tapi sekali lagi dua-duanya boleh, sebagaimana dinukilkan ijma' oleh al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau mengatakan wa yudkhalul mayyitu min muakhkharil qabri. Dan mayit, jenazah itu tatkala kalau kita mau masukkan ke dalam kuburan, dimasukkan dari bagian kaki. Ya, bagian kaki mayit. Jadi kan misalnya kuburannya seperti ini ya. Nah, ini arah ke arah kiblat sana ya. Jadi kakinya kan sini. Ya. Ya, jadi dari kaki, masuknya di kaki, kepalanya kemudian masukkan ke dalam liang lahat ya, dimasukkan ke dalam kuburan tersebut. Bukan dari samping. Bukan dari samping, tapi dari bagian kakinya, kata beliau seperti itu. Dan itu memang sunnah, yaitu sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalamnya adalah hadis Abdullah bin Zaid. Hadis Abdullah bin Zaid dikatakan annahu adkhala rajulan mayyitan min qibali rijlail qabr wa qala hadza min as-sunnah. Ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud. Ya, bahwasanya beliau mengatakan tatkala ada seorang yang meninggal dunia, maka beliau memasukkan jenazahnya dari arah kaki kuburan, dimasukkan ke dalam. Setelah selesai beliau melakukan hal itu, beliau katakan hadza minas sunnah. Ini adalah bagian dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, dan ini hadisnya sahih, dibawakan oleh para ulama, di antara Imam Abu Daud dan yang lainnya tadi ya. Wallahu alam. Ini afdal, Pak. Ya, ini afdalnya. Boleh nggak dari samping? Ya, boleh. Seperti itu. Cuma menyelisihi sunnah, menyelisihi yang afdal. Ya, tidak kita katakan haram juga, tidak sampai haram, ya. Apalagi kalau seandainya tidak memungkinkan kita untuk memasukkan dari kaki. Ya. Contoh karena sudah terlalu padat. Nggak memungkinkan, Pak, ya. Mau nggak mau dari samping saja, ya sudah, gimana lagi? Kalau seandainya memang tidak memungkinkan dari kaki, maka tidak masalah dimasukkan dari samping. Tapi sekali lagi, kalau masih mungkin, maka itu yang afdal. Kita masukkan dari kakinya, dari bawah. Ya, nah, wallahu alam bis-shawab. Kemudian beliau mengatakan wa yudau ala jambihil ayman mustaqbilan. Dan mayit itu, jenazah tersebut diletakkan di dalam kuburan, itu dihadapkan ke sebelah kanan. Dihadapkan ke sebelah kanan tubuhnya, mustaqbilan, dan dihadapkan ke arah kiblat. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Ya, dalilnya apa? Dalilnya adalah kesepakatan para
ulama dan kaum muslimin dari zaman ke zaman, mulai dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman kita sekarang, tidak ada ya orang yang menyelisihi hal tersebut. Sepakat kaum muslimin, amalnya sudah seperti itu terus menerus. Ya, seperti itu terus menerus amalannya, Pak. Tidak ada yang menyelisihi, ya. Jadi seperti itulah mengubur di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu jenazah itu diarahkan ke arah kiblat, kemudian dibaringkan ke sebelah kanannya, ya. Nah, ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, ya. Bahkan ini termasuk kata Al-Imam Syaukani mimma la a'lam fihi khilafan. Aku tidak ketahui ada khilaf, ya. Bahkan termasuk hal-hal yang diketahui secara daruri, ya, secara pasti diketahui. Seperti itulah kalau ada jenazah yang meninggal dikuburkan. Nah, wa yustahabbu hasbu turab min kulli man hadara thalatha hasayat. Dan kata beliau disunnahkan bagi orang-orang yang hadir pada penguburan tersebut untuk apa? Menuangkan tanah ke dalam kuburan sebanyak tiga kali. Nah, kalau antum ikut ngubur, kemudian antum ada di sekitar kuburan, ya, dekat dengan kuburan, antum ambil tanah, Pak, ya, digenggam, ya, dituangkan sebanyak tiga kali. Ya, itu sunnahnya bagi setiap orang yang hadir, yang ada di sekitar situ, ya, yang dekat. Kalau antum jauh enggak usah lempar-lempar, ya. Nanti malah terkena kepala orang, ya. Yang dekat saja, yang sekitar situ kita taburkan ke tanah. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ini sunnah, ya. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, sebelumnya Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih, ya, bahwasannya Abu Hurairah mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla ala jinazatin summa ata qabral mayyit fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyolatkan jenazah, kemudian beliau ikut menguburkan, ya. Setelah selesai dimasukkan jenazah ke dalam kuburan, maka beliau menuangkan tanah sebanyak 3 kali dari sisi kepala jenazah tadi, ya. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hadis yang lain, ketika sahabat yang mulia Utsman bin Maz'un meninggal, Rasulullah pun melakukan hal tersebut, ya. Jadi beliau menaburkan tanah sebanyak 3 kali ke dalam kuburan. Ini sunnah, ya, bagi orang yang ada di sekitar kubur tersebut, ya, dekat dengannya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian beliau mengatakan wala yurfa'ul qabru ziyadatan ala shibrin. Nah, ketika sudah selesai, sebenarnya ada sunnah lain yang lupa beliau sebutkan, adalah bagi orang yang meletakkan jenazah, ya, ada adab-adabnya. Orang yang masuk ke dalam kuburan untuk meletakkan jenazah itu ada adab-adabnya. Adab yang pertama, orang tersebut tidak boleh jima pada malam harinya, berhubungan suami istri. Kalau dia berhubungan suami istri pada malam harinya, maka dia nggak boleh turun ke situ. Ya, tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, meskipun dia keluarga dari si mayit. Ya, meskipun si mayatnya adalah wanita, ternyata kerabat laki-lakinya semuanya misalnya pada malam harinya berhubungan suami istri. Tidak ada yang tidak berhubungan kecuali orang-orang ajnabi, itu orang lain yang bukan karib kerabatnya. Enggak masalah meskipun orang lain yang turun. Meskipun orang lain. Ya, makanya ketika putri Rasulullah meninggal, bukan Rasulullah yang turun, beliau suruh sahabat lain. Ya, siapa semalam yang tidak berhubungan badan dengan istrinya, turun, kata Rasulullah. Maka turun orang lain meskipun jenazahnya wanita, dan turun bukan karib kerabat, ya. Ini adab diantaranya. Kemudian diantara adab pula, tatkala dia meletakkan jenazah tersebut, hendaklah dia mengucapkan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah, atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Jadi mereka pegang dulu, kemudian ketika meletakkan mereka katakan Bismillahi wa ala sunnati Rasulillah atau Bismillahi wa ala millati Rasulillah, ya. Dua-duanya diperbolehkan. Ini diantara sunnah ketika meletakkan jenazah ke liang lahat. Nah, kemudian kita lanjutkan, kata beliau wala yurfa'ul qabru ziyadatan ala shibrin, dan tidak diperbolehkan kuburan itu ditinggikan lebih dari satu
jengkal. Ya, tidak diperbolehkan kuburan ditinggikan lebih dari 1 jengkal. Maksimal kalau kita mau bikin gundukan, ya, itu memang sunnahnya kuburan dibikin gundukan seperti itu, Pak ya. Setengah lingkaran, ya, itu bahasa Arabnya musannaman. Nah, itu sunnah memang dianggap seperti itu, tapi tingginya tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Ya, tidak boleh lebih dari 1 jengkal. Dalilnya adalah hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau pernah mengatakan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ahlus Sunan, annahu ba'athahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala an la yada'a timthalan illa tamasahu wa la qabran musyrifan illa sawahu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah mengatakan bahwasanya beliau pernah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, tentunya untuk mendakwahkan Islam, dan di antara pesan Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib apa kata Rasulullah? Janganlah engkau melihat gambar-gambar atau patung-patung makhluk hidup atau gambar makhluk hidup illa tamastahu, kecuali engkau apa? Hancurkan. Ya. Karena memang di dalam Islam tidak diperbolehkan gambar makhluk hidup, apalagi patung, yaitu lebih tidak diperbolehkan lagi. Kenapa? Ada 2 sebab. Sebab pertama, dikhawatirkan menjadi wasilah kesyirikan, apalagi gambarnya atau patungnya adalah gambar orang soleh, ya, dipajang di rumah. Siapa? Wali fulan misalnya, Syekh Abdul Qadir Jalani, nggak tahu dapat dari mana gambarnya itu, ya. Padahal belum ada foto zaman itu, ya. Syekh Abdul Qadir udah lama meninggalnya. Ya, dikarang-karang lah, bagus, ya. Gimana pecinya, jenggotnya cantik gitu, ya. Gambarnya luar biasa, ya. Nggak tahu ini apakah ilham dari syaitan apa gimana? Ya, dikultuskan. Ya, akhirnya dikultuskan, ditaruh. Ini kalau sudah ada gambar Syekh Abdul Qadir, ini setan pergi nih. Ya, padahal apa? Malaikat yang pergi. Karena malaikat nggak akan masuk, malaikat rahmat nggak akan masuk rumah yang ada gambar makhluk hidup. Itu Rasulullah yang mengatakan seperti itu, ya. Khawatirnya, takutnya jadi apa? Wasilah kesyirikan, ada ta'zim, mengkultuskan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Apalagi patung. Ini sebab pertama. Sebab kedua, karena itu ada bentuk menandingi ciptaan Allah, nggak boleh. Gambar-gambar seperti itu, ya. Wallahu alam. Jadi kata Rasul kepada Ali, kalau engkau lihat ada gambar, ada patung, hancurkan. Ya, hancurkan. Maka tidak boleh, Pak, majang gambar di rumah itu tidak diperbolehkan. Baik gambar-gambar orang saleh, ya, ulama, wali dan seterusnya tidak boleh, ataupun gambar keluarga kita, foto keluarga tidak boleh dipajang, tidak boleh ditempel di dinding, nggak boleh. Jadi gimana? Turunkan. Ya, turunkan. Ya, kalau bisa memang hilangkan saja, nggak ada manfaatnya. Ya, tidak ada manfaatnya nyimpan foto itu. Apa manfaatnya? Cuma untuk kenangan, ya. Kenangan malah kalau sudah meninggal dibuka malah nangis lagi, kan nggak boleh. Ya, ketika ada saudara kita yang meninggal, kita lihat fotonya, kita sedih lagi, itu nggak boleh, Pak. Ya, tajdidul huzn itu dilarang, bisa terus nangis lagi, sedih lagi, itu tidak diperbolehkan dalam Islam. Ya. Jadi kalau bisa dihilangkan, ya dihilangkan, dibakarlah foto-fotonya, bagus, ya. Kalaupun nggak bisa, yang penting disimpan, jangan dipajang. Yang penting disimpan, jangan dipajang. Meskipun tadi perintah Rasulullah itu kan dihancurkan sebenarnya. Ya, Allahu alam. Apalagi patung, maka dihancurkan. Patung-patung itu dihancurkan. Yang makhluk hidup maksudnya, baik gambar dan patung yang berupa makhluk hidup, ya. Nah, ini tentunya maksud dari perintah Rasulullah ini bagi kita yang mampu, yang punya kemampuan. Ya, yang itu memang berada di tanggung jawab kita, ya. Tapi kalau nggak punya kemampuan, atau kalau antum hancurkan malah menimbulkan kemadaratan, maka jangan, ya. Masuk ke kantor, ada foto, ya. Wah, antum hancurkan, cegar dirobek-robek fotonya, foto Pak Presiden lagi. Antum selesai, antum, ya, dipanggil antum, ya. Nah, ini bukan tanggung jawab kita, sudah kita nggak mampu seperti itu, ya. Yang mau kita mampu saja di rumah kita. Di rumah kita yang kita mampu untuk kita hilangkan, ya. Rumah orang misalnya ada foto, jangan langsung antum hancurkan. Ya, bentrok malah di rumah dia. Jadi ini yang kita mampu. Kalau yang kita nggak mampu, nasihati dengan lisan saja. Nasihati dengan lisan, ya. Kalau diterima alhamdulillah, kalaupun tidak, maka gimana lagi, ya. Makanya kan sebagian orang berdalil, ya, kadang-kadang yang ingin menjelekkan dakwah salafiyah, dakwah salaf ini, mereka sering mengatakan kepada kita, orang-orang salafi itu melarang foto. Padahal apa?
Di negeri aslinya kata mereka ya, bagi Wahabi, di mana? Saudi Arabia itu apa, foto-foto rajanya terpajang ya. Perbuatan raja bukan dalil. Raja itu bukan ulama, Pak. Raja itu bukan ulama, ya. Maka bukan dalil perbuatan mereka. Ya taruhlah ulamanya pun seperti itu, bukan dalil. Taruhlah ulamanya pun seperti itu, bukan dalil. Dalil adalah firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Alhamdulillah kita ini, alhamdulillah Ahlus Sunnah ini nggak pernah berdalil dengan perbuatan manusia ya selain Rasul SAW. Maka orang mau menjelekkan dakwah kita nggak akan bisa. Karena kan seruan kita kepada apa, Quran dan Sunnah. Nggak pernah kita nyeru orang untuk ikuti orang-orang negeri Saudi Arabia, nggak ada. Ya mereka juga manusia biasa, betul mereka banyak kebaikan, betul. Tapi mereka nggak masuk. Banyak juga kesalahan-kesalahan yang harus kita tinggalkan. Ya, kemarin terkala Raja Salman datang katanya isbal ya. Kemudian apa lagi? Ya, salaman dengan wanita yang bukan mahram, bahkan foto-foto selfie dan seterusnya. Ya, kita katakan sekali lagi itu bukan dalil. Ya, dia bukan ulama. Kan nggak bisa dijadikan dalil perbuatan manusia. Wallahu a'lam. Jangankan beliau, orang yang lebih mulia dari beliau saja nggak boleh kita berdalil dengan perbuatannya. Apalagi hanya sekedar ya orang di masa kini yang mereka bukan siapa-siapa ya. Meskipun mereka memiliki kebaikan yang banyak, tapi bukan berarti perbuatan dia semuanya dibenarkan. Kalau salah kita katakan salah, ya. Ini agama Islam, alhamdulillah. Ya nikmatnya kita berada di Islam ini, kemudian di manhaj salaf ini, itulah nikmatnya. Siapapun orangnya kalau berbuat salah kita katakan salah. Tidak ada taklid buta di dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, wala qabran musyrifan. Di antara pesan Rasulullah kepada Ali juga, janganlah engkau tinggalkan kuburan yang ditinggikan illa sawaita, kecuali engkau ratakan. Bukan juga diratakan benar-benar datar, Pak ya. Enggak. Karena di dalam riwayat lain dikatakan apa? Satu jengkal, jengkal. Ya, karena ada riwayat lain yang membolehkan seperti itu untuk satu jengkal tadi. Dan kuburan Rasulullah pun seperti itu. Kuburan Rasul itu ada diberikan gundukan seperti itu, kemudian satu jengkal. Allahu a'lam bissawab. Lebih dari itu nggak boleh. Nah, maka di sini terdapat jawaban ya bagi masyarakat di negeri kita ini ya, bagaimana yang mereka itu kalau mengubur jenazah karib kerabat mereka selesai itu biasanya dibangun sampai tinggi-tinggi. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nggak boleh ditinggikan, Pak ya. Taruhlah tidak dibangun saja, cuma ditinggal gundukannya itu nggak boleh. Apalagi sampai dibangun, ya. Nanti akan dijelaskan juga oleh beliau. Ada beberapa hal yang terlarang dalam kuburan tersebut. Ya, intinya di sini nggak boleh lebih dari satu jengkal. Ya, ini perintah Rasulullah dalam hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Naam. Wa fi Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim juga ada riwayat dari Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah melarang sahabat untuk membangun bangunan di atas kuburan. Ya, jadi ini juga nggak boleh. Nah, ini juga terlarang. Ya, di Indonesia ini bukan hanya ditinggikan, bahkan dibangun, dibikin pedapuran ya, pakai keramik ya. Yang lebih fatalnya itu, Pak, di keramiknya ada tulisan lagi. Tulisan apa? Allah dan Rasulullah Muhammad, ya, ditaruh di situ. Orang ziarah duduk di atasnya. Lafaz Allah diduduki oleh pantat dia, subhanallah. Ya, ini luar biasa, ini kemungkarannya banyak sekali. Anda juga nggak tahu kok sampai seperti itunya, ya. Itu kan secara logika nama Allah ditaruh di situ, dihinakan. Nah, nanti orang injak, ada yang dudukin. Seperti itu. Ya, kalau sampai sengaja itu luar biasa, dosanya besar. Nah, jadi tidak diperbolehkan dibangun. Hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim. Rasulullah melarang kita membangun kuburan. Dibangun, tidak boleh dibangun. Ya, apalagi dibangun gedung bertingkat di kuburan. Ya, tidak boleh. Seperti orang-orang Buddha itu kadang-kadang satu kuburan besar, Pak, bangunannya, Pak ya, besar. Ya, atau diikuti oleh kaum muslimin. Ya, dipuyang-puyang biasanya. Wah, itu bangunannya besar-besar seperti itu. Ini tidak diperbolehkan. Ya, ini adalah termasuk yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu alam. Apalagi sampai menghabiskan dana yang tidak sedikit, jutaan rupiah. Ya, mau beli semennya, pasirnya, apalagi keramiknya, upah tukangnya, ya.
Luar biasa, Pak. Jutaan kadang-kadang kita lihat. Yang jadi sudah dosa dia nggak boleh membangunnya, kemudian dia bangun, ditambah lagi dengan dosa tabdzir, mubadzir, menyia-nyiakan harta. Nggak ada manfaatnya. Apa coba manfaatnya? Ustaz, manfaatnya agar apa? Kuburan nggak hilang. Ya, nggak harus dibangun kok. Kuburan kalian nggak harus dibangun. Ya, bisa dengan cara-cara yang lain. Ya, buktinya alhamdulillah kuburan kita selama ini, ya kuburan IC kan di arah kalangan Gunung Wibul itu kan, ya nggak hilang Pak ya. Masih ada sampai sekarang. Siapa yang mau ziarah tinggal datang ya ke sana lihat. Ya. Nah, lebih bagusnya memang kalau bisa pengurus kuburan itu bikin denah. Itu bagus lagi. Dibikin denah. Seperti di kuburan di Saudi itu biasanya dibikin denah. Nanti kuburan di sini dibikin nama-nama. Oh, kuburan sini namanya fulan. Nah, jadi kalau ada keluarganya mau ziarah di mana kuburannya? Nah, di sini. Di sebelah sini. Itu lebih bagus lagi dibikin denah. Kalau bisa ya. Ini pernah saya sarankan kepada Kang Ujang waktu itu dan yang lain ikhwan-ikhwan kita, kalau perlu ya seperti itu kan, supaya kita tahu, karena kan kita kan juga nggak tulis nama, karena memang ada larangannya nulis nama, ya. Jadi cara kita untuk mengetahui ini kuburan kerabat saya seperti itulah, ditulis, bikin denah kuburannya, itu lebih bagus, aman, ya insya Allah terhindar dari larangan-larangan Rasulullah SAW, dan kita juga masih bisa menemukan di mana kuburan karib kerabat kita tersebut. Ya, masih ada cara-cara lain tanpa harus melanggar syariat Rasulullah SAW. Nah, kemudian beliau mengatakan, kita lanjutkan, waziyaratu lil mauta masyru'atun, dan menziarahi kuburan, ya jenazah yang sudah dikubur, ya kuburan lah, itu masyru'ah, disyariatkan. Ziarah kubur itu disyariatkan, baik sunnah hukumnya. Ziarah kubur itu sunnah. Maka tidak benar kalau ada tuduhan dakwah salaf ini, ya mereka nuduh dengan dakwah Wahabi ini, kata mereka tidak melarang ziarah kubur. Nggak benar Pak. Coba baca buku-buku ulama-ulama ya yang dikatakan Wahabi itu. Coba baca. Mereka seluruhnya mengatakan ziarah kubur itu sunnah. Ya. Nah, ini Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab beliau ini, beliau mengatakan ziarah kubur itu disyariatkan dan hukumnya sunnah. Sepakat ulama. Ya, tidak ada juga yang mengatakan wajib. Tidak ada juga ulama yang mengatakan wajib, sunnah. Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya. Dan disahihkan oleh beliau, Rasulullah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur faqad udhina li Muhammadin fi ziyarati qabri ummihi fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Kata Rasulullah, dulu saya pernah melarang kalian untuk ziarah kubur. Memang di awal Islam Rasulullah melarang sahabat ziarah kubur. Kenapa Pak? Karena baru masuk Islam. Ya, Islam itu belum sampai masuk ke hati-hati mereka. Baru diajarkan syariat Islam. Dikhawatirkan kalau mereka dibiarkan di ziarah kubur, nanti kembali kepada kesyirikan yang awal lagi, apa? Mengkultuskan kuburan. Maka dilarang. Ya, sampai Islam ini benar-benar Rasulullah sudah ajarkan, iman sahabat sudah kokoh, baru kata Rasulullah fazuruha. Maka sekarang ziarahilah kuburan. Boleh. Ya, ketika Rasulullah merasa aman karena syariat seluruhnya sudah disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, ziarahilah kubur. Kenapa? Fa innaha tudzakkirul akhirah. Karena ziarah kubur dapat mengingatkan kepada akhirat. Ya, makanya para ulama mengatakan tujuan ziarah kubur ada dua. Ya, yang pertama adalah untuk mengingatkan kita dengan kampung akhirat. Ya, dengan kita ziarah kubur kita ingat, oh kita juga nanti akan dimasukkan ke dalam kuburan. Ya. Makanya di antara adab kuburan, adab ziarah kubur ikhwah adalah kita merenungi nasib kita berikutnya akan masuk ke situ. Bukan tertawa. Bahak-bahak. Ini sering sekali Anda sampaikan ya. Nasihat kepada Anda, pribadi kepada antum seluruhnya. Kalau kita ziarah kubur atau mengantarkan jenazah saudara kita ke kuburan, tolonglah jangan ketawa. Apa yang diketawakan? Ya. Ini yang masih Anda perhatikan sebagian ikhwan kita. Harusnya mengingatkan kita kepada akhirat. Harusnya kita tuh sedih, bukan malah tertawa. Ya, karena mengingatkan kita dengan kampung akhirat. Ya, kita akan dimasukkan ke dalam kuburan tersebut. Nah, bagaimana? Apakah kita sudah siap menjawab pertanyaan mungkar dan nakir?
ya, tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di dunia kita hafal, tapi yang jawab di alam barzakh bukan hafalan kita, bukan kuatnya hafalan kita, Pak, tapi iman kita, amal soleh kita, itu yang akan menjawab. Ketika ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, kalau orang nggak beriman, meskipun dia di dunia orang yang paling pintar, nggak akan bisa jawab, ya. Tapi kalau dia beriman, meskipun dia di dunia orang yang bodoh, tapi dia beriman, ketika ditanya man rabbuka, dia bisa jawab. Dia katakan Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, ini yang pertama. Yang kedua, tujuan dari ziarah kubur adalah untuk ad-du'a lil mauta, mendoakan mayit yang ada di dalam kuburan itu. Bukan berdoa meminta kepada si mayit. Nah, ini kebalik sekarang. Ya, harusnya kita mendoakan mereka, bukan berdoa minta sama mereka. Nah, sekarang kebalikannya. Sebagian orang melakukan wisata-wisata yang mereka katakan wisata religi, ya. Datang ke kuburan wali fulan, apa? Minta-minta kepada si wali tersebut. Wahai wali fulan, ya, sampaikan hajat saya kepada Allah, saya mau ini dan itu. Enggak boleh, syirik. Ya, syirik seperti itu, minta kepada walinya syirik. Kalau dia minta kepada Allah, ya Allah, dengan kehormatan dan kesolehan wali fulan, bid'ah. Ya, tapi kalau dia katakan wahai wali, nah, bedakan ya. Dia katakan wahai wali, sampaikan hajat saya kepada Allah, syirik. Tapi kalau dia katakan ya Allah, ya, saya bertawassul dengan wali fulan, bid'ah, tidak sampai syirik. Tapi bisa mengantarkan kepada syirik. Hati-hati. Ya, kalau mau berdoa di mana? Di masjid, minta sama Allah. Kalau ke kuburan, doakan si mayit, doakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah apa? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Ya, ini doanya. Ya, jadi kita kalau mau doa dengan doa yang ini. Boleh nggak dengan doa yang lain? Insya Allah nggak masalah, boleh. Tapi ingat ketika doa menghadap ke arah kiblat. Ya, jangan menghadap ke kuburannya. Ya, tidak masalah menghadap kuburan tapi kiblat. Ya, jangan sampai membelakangi kiblat untuk menghadap ke kuburan, ini tidak diperbolehkan. Ya, karena kiblat doa itu adalah sama seperti kiblat salat, mengarah ke arah kiblat ke Ka'bah. Ya, Allahu a'lam. Jadi ziarah kubur itu disyariatkan. Untuk laki-laki sepakat ulama disyariatkan. Adapun untuk wanita, maka terjadi khilaf di antara para ulama. Apakah wanita boleh ziarah kubur atau tidak? Ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, pendapat mayoritas ulama. Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Mereka mengatakan ziarah kubur disunnahkan bagi wanita. Kenapa? Karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang ziarah kubur umum. Berarti mencakup laki-laki dan perempuan. Kata mereka, seperti dalil tadi kata Rasulullah, dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah hilal. Ya, siapapun itu ziarah hilal. Ya. Kemudian ada dalil-dalil yang khusus, yaitu ketika Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kaifa aqul idza zurtul kubur? Wahai Rasulullah, kalau saya ziarah kubur, apa yang saya baca ya Rasulullah? Maka Rasulullah ajarkan kepada beliau, katakanlah assalamualaikum ya ahla ad-diyar, dan sampai selesai hadisnya. Nah, Rasulullah tidak mengatakan, Aisyah, enggak boleh ziarah kubur bagi perempuan, enggak kan? Kata Rasulullah, kalau engkau ziarah kubur, katakan doa ini. Artinya boleh. Ya, ziarah kubur bagi wanita. Dan masih ada beberapa dalil lainnya yang dengan tegas mengatakan ziarah kubur itu boleh dilakukan oleh wanita. Wallahu alam. Pendapat kedua, pendapat Imam Ahmad, mazhab Hambali, dan banyak para pengikut beliau, termasuk ini pendapat yang dipilih oleh ulama-ulama Saudi Arabia di zaman sekarang, ya, seperti Syekh bin Baz, ya, Syekh Saleh Fauzan, dan masyayikh lainnya Saudi Arabia. Mereka melarang, rata-rata ulama Saudi Arabia melarang wanita untuk ziarah kubur. Ya, makanya yang pernah umroh, ya, tapi nggak tahu kalau umroh diboleh nggak wanita, ya, lupa. Ziarah kubur baki, ya, setahu nggak boleh, ya, dilarang biasanya di sana. Nah, karena memang di negeri Saudi Arabia itu dilarang wanita untuk ziarah kubur. Ya, wallahu alam bissawab. Pendapat yang lebih kuat pendapat pertama, boleh, ya, diperbolehkan. Adapun ulama-ulama Hambali yang mengatakan tidak boleh, mereka berdalil dengan beberapa
Dalil diantaranya ada sabda Rasulullah yang berbunyi, la'anallah zairatul kubur. Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Tapi hadis ini dhaif, tidak sahih. Ya. Yang sahih itu adalah lafaznya la'anallah zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan yang sering menziarahi kubur. Ada tambahan seringnya, Pak. Kalau sekedar ziarah kubur saja enggak terlarang. Tapi kalau sering, itu yang terlarang. Maka dari situlah para ulama yang mengatakan boleh ziarah kubur bagi wanita, mereka memberikan syarat-syarat. Di antara syaratnya tidak boleh sering-sering. Ya, ini biasanya ibu-ibu kalau baru ditinggal mati suaminya ziarahnya sering, seminggu sekali. Enggak boleh. Diingatkan, ya istri-istri kita ingatkan, kalau nanti saya mati jangan sering-sering ziarahi kubur saya, terlarang. Nggak boleh sering-sering, ya. Syarat yang kedua, kalau dia mau ziarah jangan tabarruj. Apa tabarruj? Berhias, menor, menampilkan auratnya, menampakkan tempat-tempat perhiasan, tidak boleh. Ya. Yang ketiga, tidak boleh pakai wangi-wangian. Ini jelas tidak diperbolehkan, ya. Nah, kemudian kata para ulama, di antara ada yang nambah lagi satu syarat lagi, yaitu tidak boleh mengkhususkan waktu ya untuk ziarah. Misalnya setiap Jumat ya di minggu keempat ziarah kubur, nggak boleh. Ya, atau di negeri kita ini banyak setiap sebelum Lebaran, ya sebelum Lebaran atau sebelum Ramadan sebagian tempat. Nah, itu dibiasakan seperti itu nggak boleh dikhususkan waktu seperti itu. Ya kapan saja kita mau, sekarang mau ziarah silakan ziarah. Ya, sekali-kali ziarah itu malam-malam dong, ya jangan pagi-pagi. Sekali-kali ziarah itu malam. Jadi benar-benar ingat antum dengan akhirat. Ya, nah ziarah kubur tidak boleh dikhususkan waktu-waktunya kata para ulama. Wallahu a'lam bissawab. Jadi diperbolehkan insyaallah, tapi harus perhatikan syarat-syarat yang sudah kita jelaskan tadi. Nah, kita lanjutkan. Beliau mengatakan wa yaqifu zair mustaqbilal qiblah. Nah, kalau orang mau ziarah itu hendaklah berdiri menghadap ke arah kiblat. Tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi kalau mau ziarah, mau mendoakan itu menghadap ke arah kiblat, ya. Wa yahrumu ittikhadzul kubur masajid. Nah, baru beliau jelaskan di antara hal-hal yang diharamkan seputar kubur. Kata beliau, diharamkan menjadikan kuburan sebagai masjid. Maksud menjadikan kuburan sebagai masjid ada dua, Pak. Yang pertama, membangun masjid di atas kuburan. Ada kuburan, kita bangun masjid di situ. Nggak boleh, terlarang. Ya. Yang kedua, ngubur di dalam masjid. Ya, itu juga tidak diperbolehkan. Dua-duanya terlarang. Baik membangun masjid di atas kuburan, artinya sudah kuburannya terlebih dahulu. Sudah ada kuburan, kemudian dibangun masjid. Ini nggak boleh. Ya. Atau duluan masjidnya, kemudian dimasukkan kuburan ke dalamnya, tidak diperbolehkan juga. Ya, mungkin di sini tidak tahu ada nggak di Prabu ya, kuburan dalam masjid. Ya, kalau di pekarangan mungkin ada ya, tapi kalau di dalam ada juga ya. Oh, ada ya. Nah, kalau di Jawa sana, Anda pernah ketika ke Solo itu lihat benar-benar kuburan di dalam masjid, dibangun lagi tinggi-tinggi, subhanallah. Ya. Nah itu tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak dalil tentang larangan tersebut. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah bersabda, la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka menjadi masjid. Ya, dalam riwayat yang lain Rasul mengatakan la tattakhidhu qabri masjida. Janganlah engkau menjadikan kuburanku jadi masjid, kata Rasulullah. Ya, dalam riwayat lain Rasul mengatakan la tattakhidhu qabri wathanan. Janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai berhala-berhala yang disembah. Tidak boleh. Ya, kenapa kita dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid? Karena itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi nggak diperbolehkan, Pak ya. Nah, cuma gimana kalau sudah terlanjur masjid dibangun di atas kuburan? Lihat siapa yang duluan. Kalau kuburan yang duluan, kemudian masjid dibangun di atasnya, masjidnya yang dipindahkan, ya, dihancurkan, bangun masjid tempat lain. Tapi kalau sudah masjidnya duluan, baru dimasukkan kuburannya yang dibongkar, dipindahkan ke tempat kuburan kaum muslimin. Itu, ya.
Ada pun sebagian orang berdalil katanya, Ustadz, kan Masjid Nabawi kuburan Rasulullah di dalam. Itu tidak dibenarkan. Kenapa? Karena kenapa masuk kuburan Rasulullah? Karena Masjid Nabawi dibesarkan. Di awal-awal kuburan Rasulullah di mana? Di rumah Aisyah, bukan dalam masjid. Ya, nah tatkala Masjid Nabawi dibesarkan memang akhirnya jadi masuk. Ya, dan ini pun bukan atas fatwa para ulama, ini perbuatan khalifah, sebagian khalifah di zaman itu. Ya, sehingga dibesarkan tanpa memikirkan, akhirnya masuk. Ya, kuburan Rasulullah SAW. Ya, kalau mau dihancurkan nggak mungkin, Pak, karena itu milik umat Islam sedunia. Ya, Masjid Nabawi. Kalau dihancurkan, fitnahnya seberapa besar itu? Ya, apalagi yang jelas kuburan Rasulullah sudah pertama, tidak boleh kuburan Rasulullah dipindah, jelas. Ya, maka kenapa sampai sekarang masih dibiarkan seperti itu? Ya, tadi seperti itu. Karena kalau sampai dihancurkan menimbulkan fitnah yang besar. Kemudian pun memang ya, alhamdulillah sudah diusahakan ya oleh negeri Saudi Arabia untuk dikasih pembatas kan. Luar biasa, Pak, dikasih dinding seperti itu ya. Sehingga untuk mengisyaratkan ini memang keluar masjid loh, bukan bagian dari masjid. Bukan bagian dari masjid seperti. Jadi tidak bisa dijadikan dalil ya. Allahu a'lam bissawab. Jadi dilarang menjadikan kuburan sebagai masjid. Nah, kemudian beliau katakan wa zakhrafatuha wa tasrijuha wal qu'ud 'alaiha, dan diharamkan juga kata beliau menghias kuburan. Dihias-hias seperti tadi, dibangun ya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan naha nabiyyu an yujassasul qabr. Rasulullah melarang kuburan untuk dikapur, maksudnya dibikin ya di semen atau yang misalnya di plester ya, itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apalagi di keramik dan seterusnya dilarang, tidak diperbolehkan dihias-hias seperti itu. Ya, dibangun di atasnya ada larangan-larangannya banyak sekali. Wa tasrijuha, begitu juga tidak diperbolehkan kata beliau dikasih penerang, lampu dan semisalnya, tidak boleh. Ya, tidak boleh dikasih penerang. Nah, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis. Nah, kemudian juga tidak diperbolehkan untuk menulis di atasnya, tidak boleh menulis ya di atas kuburan. Baik tulisan itu berupa nama atau yang semisalnya, ya. Wal qu'ud 'alaiha, begitu juga tidak diperbolehkan duduk di atas kuburan, enggak boleh duduk di atas kuburan ya. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan la an yajrisa ahadukum ala jamratin fatuharriqa thiyabahu fatakhallasa ila jildihi khairun lahu min an yajlisa ala qabr. Sungguh salah seorang di antara kalian duduk di atas bara, ya, bara api, kemudian bara itu membakar pakaiannya sampai tembus ke kulitnya, lebih baik daripada dia duduk di atas kuburan. Enggak boleh duduk di atas kuburan. Pak ya. Maka ini adab, di antara adab jangan duduk di atas kuburan, hati-hati. Kalau mau duduk jangan duduk di atas kuburan. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan insyaallah setelah azan Isya. Silakan azan dulu. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi pembahasan yang diterangkan oleh Al-Imam Syaukani. Dia mengatakan wa sabbul amwat, dan di antara hal yang diharamkan kata beliau adalah mencela orang yang sudah meninggal. Tidak boleh. Ya, mencela orang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan. Ustaz, orang yang meninggal ini pelaku maksiat, meskipun pelaku maksiat, apa manfaatnya? Ya, Ustaz yang meninggal ini ahlul bid'ah, penyebar kesesatan, meskipun itu enggak boleh. Mencela orangnya enggak boleh. Tapi kalau membantah pemikiran-pemikiran yang menyimpang, wajib. Ada tokoh ahlul bid'ah misalnya terbesar ya di Indonesia, dia meninggal dunia. Iya. Bolehkah kita mencela orangnya? Enggak boleh, sudah mati orangnya. Iya. Ya, ketika hidup pun enggak boleh mencela orangnya. Mati ya sama seperti itu. Tidak diperbolehkan. Tapi membantah pemikiran yang menyimpang harus. Kita katakan ada seorang yang pemikiran seperti ini, enggak usah sebutkan namanya, enggak usah cela orangnya. Cukup kita bantah pemikirannya yang menyimpang, seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Adapun mencela itu tidak diperbolehkan. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah bersabda, la tasubbul amwat, janganlah kalian mencela orang-orang yang sudah meninggal, fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah ya menjumpai apa yang mereka perbuat di dunia. Sudah,
Ya, kalau mereka pelaku maksiat, mereka sudah dapat di alam barzakh itu apa yang mereka perbuat di dunia. Sudah, nggak perlu kita cela. Nggak dicela pun kalau dia ahli maksiat sudah diazab. Ngapain dicela? Ya, kalau dia orang soleh ya tidak boleh dicela. Ya, wallahu alam bissawab. Kemudian beliau mengatakan wa ta'ziyatu masyru'ah, dan ta'ziyah itu disyariatkan. Nah, ta'ziyah. Apa makna ta'ziyah, Pak? Ta'ziyah itu apa? Menghibur. Iya, ya. Makanya para ulama mengatakan ta'ziyah itu ada dua tujuannya. Yang pertama adalah menghibur orang yang terkena musibah. Ya. Kita hibur, kita nasihati untuk bersabar, ya. Kita bawakan hadis-hadis tentang keutamaan orang yang sabar, orang yang tinggal mati oleh kerabatnya dan seterusnya. Kita takziah. Ini tujuan pertama takziah. Tujuan yang kedua apa? Mendoakan. Mendoakan siapa? Si mayit, dan juga mendoakan orang yang ditinggalkan, ya, karib kerabatnya. Kita doakan agar mereka diberikan pahala. Si mayit kita doakan agar diberikan rahmat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuannya. Ya, bukan makan-makan. Ya, tujuan takziah bukan makan-makan. Kalau mau makan di mana? Restoran. Ya, atau hajatan, walimah, silakan makan. Ini kadang-kadang diundang walimah enggak datang, enggak makan. Ya, giliran diundang takziah, ya, waduh, itu paling pertama sholat isya pun ditutup masjid. Ya, ini kejadian ikhwan, ana di Palembang dulu mau sholat isya, ya, musola digembok, subhanallah, dikunci. Ya, ditanya mana pengurusnya? Oh, lagi acara takziah kata mereka. Ya, nah, wallahu alam, itu tidak dibenarkan dan dilarang. Ya, dan dilarang kumpul-kumpul pada acara kematian, itu ada larangannya. Ya, dan termasuk niyahah, meratap, itu termasuk niyahah. Dan dalam mazhab Syafi'i terlarang. Ini ajibnya, ya. Dalam mazhab Syafi'i itu dilarang. Silakan baca kitab-kitab Syafi'iyah. Ya, Imam Syafi'i sendiri yang melarang itu. Ya. Kemudian para ulama Syafi'iyah, di antaranya Al-Imam Dimyati dalam kitabnya I'anatul Talibin, itu dengan tegas di situ. Padahal kitab I'anatul Talibin ini dibaca di pondok-pondok. Ya, tapi nggak tahu ketika bab ini mungkin dilewatin dulu, ya. Karena belum sesuai dengan zaman, ya. Nah, karena takut kata mereka. Enggak benar itu. Ya. Subhanallah. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu dilarang, tidak diperbolehkan Bapak-bapak sekalian, ya. Makanya kembalilah kepada kitab-kitab para ulama, ya. Coba benar-benar belajar dengan objektif, jangan hanya ikut-ikutan. Kalau kita baca buku-buku para ulama, kita dapatkan, ya, kebenaran-kebenaran dakwah sunnah ini. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian kata beliau wa kadzalika ihda'ut ta'am li ahli al-mayyit. Begitu pula disyariatkan menghadiahkan makanan kepada ahlul mayyit. Nah, ya, terbalik ini. Kalau di negeri kita yang numpang makan, bukan kita lah, antum aja. Ya, mereka lah, ya, numpang makan. Harusnya kita yang ngasih mereka makanan. Pak, mereka itu sudah dapat musibah. Mereka sudah dapat musibah, jangan ditambah musibah mereka dengan apa? Ngasih untuk makan. Ya, kita yang harusnya bawakan makanan. Mereka ini nggak ada waktu misalnya untuk bikin makanan karena sibuk ngurus jenazah. Kita bikinin makanan, kita bawakan ke rumah mereka. Ya, seperti itu harusnya. Ini sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Rasulullah sabdakan kepada keluarga Ja'far, ya, kepada sahabat tatkala Ja'far meninggal. Apa kata Rasulullah? Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Ya, tolong sahabat bikinkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena ya mereka sedang sibuk ngurus jenazahnya Ja'far radhiyallahu taala an, maka tolong bikinkan makanan untuk keluarganya, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini diantara hal-hal yang terangkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah tentang masalah jenazah, terkhususnya tentang masalah kuburan. Dengan ini selesai sudah pembahasan tentang masalah fikih jenazah. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan baru, yaitu tentang fikih zakat. Wallahu a'lam bissawab. Ini ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ada dua. Anak-anak ada dua-duanya perempuan. Insyaallah mau ketiga karena istri sedang hamil. Alhamdulillah. Di rumah anak-anak suka main-main boneka yang menyerupai makhluk hidup. Apakah mainan itu diperbolehkan? Nah, khusus untuk anak-anak maka boleh. Ya, maka diperbolehkan.
Cuma ulama mengatakan dihindari mainan-mainan yang benar-benar mirip makhluk hidup seperti apa? Barbie itu dihindari. Tidak usah dibelikan Barbie. Itu nggak bagus juga ya. Kenapa? Karena mengajarkan tabarruj, buka aurat. Benar enggak, Pak? Ya belum ada Barbie berjilbab kan, apalagi bercadar. Ya. Nah, nggak ada yang beli juga nanti Barbie-nya. Jadi tidak usah beli yang seperti itu ya. Boneka-boneka biasa, boneka apa misalnya ya, beruang-beruangan ya. Itu nggak masalah. Meskipun menyerupai makhluk hidup itu ada keringanan. Ya kenapa? Karena Rasulullah pernah memberikan keringanan kepada Aisyah. Aisyah itu punya mainan yang dinamakan al-banat, anak-anakan. Ya, biasa. Itu dibiarkan Rasulullah belajar ya, agar belajar jadi seorang ibu nanti kalau besar. Apalagi anak perempuan biasa main-main boneka-bonekaan ya. Kalau anak laki-laki jangan dikasih boneka. Nanti jadi feminim dia. Nah, nggak masalah, Pak, pengecualian untuk anak-anak. Ya. Nah, kalau dia sudah besar gimana saat boneka-boneka ini, ya? Kasihkan kepada yang punya anak kecil. Oh nggak ada saat gimana? Hilangkan mukanya. Hilangkan mukanya, matanya congkel, lepaskan hidungnya, mulutnya ya. Sehingga nggak ada muka lagi. Boleh jadikan bantal saja ya. Atau dibuka, diambil busanya jadikan bantal. Ya masih ada manfaat, jangan dibuang ya. Anda takut mubazir, masih ada bisa kita manfaatkan. Wallahu a'lam. Adapun anak laki-laki robot-robotan itu boleh nggak? Boleh, robot-robotan bukan makhluk hidup, mesin. Ya, jadi nggak masalah. Meskipun dia sudah besar, ada robot-robotannya dikumpulkan, tidak masalah juga. Karena itu bukan makhluk hidup. Ya. Waalaikumsalam warahmatullah. Amin. Izin bertanya, Anda pernah haid sudah 5 hari? No? Bertanya dari mana ini? Antum ada yang haid antum ya? Oh dari TV ya. Bingung ini siapa yang haid di sini? Sudah 5 hari lalu berhenti pada hari ke-6, hari ke-7 setelah mandi ya, tentunya berhubungan dengan suami karena biasanya haid antara 5-6 hari paling lama. Tapi pagi harinya keluar lagi cara mirip haid agak kemerahan. Apa hukum darah ini? Apakah anak termasuk berhubungan di waktu diharamkan? Kalau yang biasanya 5-6 hari ya, dan memang sudah berhenti ya, tidak ada lagi bercak-bercak darahnya. Nah, ingat ibu-ibu juga harus tahu tanda haid selesai itu ada 2. Jangan buru-buru. Jangan terburu-buru ya untuk mengiyakan permintaan suami ya. Ada 2 tanda berhenti dari haid. Yang pertama benar-benar kering kemaluannya. Caranya gimana Ustaz? Ambil tisu atau kapas, dioleskan ke tempat keluarnya darah. Lihat oh bersih, benar-benar kering. Sudah berarti suci. Atau yang kedua enggak kering, basah dia, ada cairan tapi cairan berwarna putih bukan kuning. Apalagi merah. Putih warnanya. Nah, itu qassatul baydha. Sudah ada cairan itu baru bersih. Tapi kalau cuma sekedar berhenti belum dicek ya, kadang-kadang dia masih ada tersisa darah-darahnya, cuma nggak terlihat ya, tidak sampai mengalir. Tapi kalau dipakai tisu masih kelihatan warna merah atau keruhnya. Ini belum, jangan terburu-buru. Makanya seorang wanita pernah bertanya kepada Aisyah, kata Aisyah jangan terburu-buru ya, ada tandanya tadi. Nah kalau sudah ada tanda seperti salah satu dari 2 tanda tadi ya, dan memang biasanya 5-6 hari, kemudian dia mandi berhubungan, maka nggak masalah. Hari ke-7 keluar darah lagi, lihat darahnya. Kalau cuma darah merah segar, berarti itu istihadhah. Ya, tapi kalau darahnya adalah hitam, ya merah mendekati hitam, ya maka itu berarti bisa jadi haid lagi. Bisa jadi haid lagi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya jangan terburu-buru ya. Nah kalau sudah berubah ini juga, kalau nggak tahu insya Allah tidak masalah ya. Kalau tidak tahu insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Bagaimana cara mengukur bagian di darah kita ada yang merawat? Apabila musim hujan dia wajib kuburannya. Allahu a'lam ya. Makanya tadi sebenarnya kalau diusahakan ya, kalau ingin cari tanah kubur yang tidak rawa. Ya kalau sudah terlanjur gimana? Ya semampu kita ya. Jangan juga nanti ada anggapan oh ini jenazahnya apa? Oh diazab oleh Allah sehingga kuburannya nggak kering-kering. Yo memang daerah rawa kok. Wajar nggak kering-kering. Ini kadang-kadang juga lucu ya sebagian orang ini. Barin cerita Pak Anto kemarin ya kan. Ya dia galinya kecil ya. Dia galinya apa? Kecil. Memang nggak muat dengan jenazah yang besar. Ya. Kemudian dimasukkan nggak muat. Oh katanya lihat kuburannya menyempit. Menyempit gimana? Memang dari awal galinya nggak besar.
Nanti mulai cerita-cerita azab seorang inilah. Jadi film di TV nanti. Ya tidak benar seperti ini, Pak. Ya. Jangan kita langsung memastikan orang diazab, tidak diperbolehkan. Karena azab itu masalah yang gaib ya. Jadi kalau sudah seperti itu gimana ya? Usahakan bawa sedotan kah atau gimana? Kalaupun masih ya sudah gimana lagi? Letakkan saja, dipercepat, dikuburkan insyaallah. Ya, tidak masalah. Ya semampu kita. Wallahu a'lam bissawab. Nah, meskipun sekali lagi kalau ada kuburan yang lain itu lebih afdol. Ya cari yang memang dataran yang kering ya, agak tinggi. Kalau kita kan kuburan kita kan wah tinggi itu ya, naik saking tingginya susah naiknya Pak ya. Nah, itu kan insyaallah aman lah, kering sana. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, silakan Kak Dedi. Ini kan kalau di saat ada kematian Ustaz ya, banyak dari keluarga-keluarga dari daerah gitu. Karena mereka nih habis ngubur kan lapar Ustaz. Lalu ini dari Muhajir dia membuat makanan keluarga daerah itu. Wallahu a'lam. Kalau memang untuk orang yang jauh ya, Anda berharap itu tidak termasuk kumpul-kumpul untuk apa? Acara kematian. Karena untuk menyambut mereka yang jauh. Ya. Cuma jangan sampai diajak yang lain. Ya, yang jauh ayo keluarga jauh. Akhirnya tetangga juga diajak. Ini tidak boleh. Tapi kalau khusus untuk mereka yang jauh saja insyaallah tidak masalah. Karena tujuannya bukan apa? Kumpul-kumpul pada acara kematian, bukan. Tapi untuk memberi mereka yang jauh. Ya, kita sambut mereka karena mereka jauh itu tamu. Ya maka tidak masalah insyaallah. Ya sudah beda apa namanya hukumnya. Insyaallah tidak masalah. Ya tapi khusus untuk mereka sekali. Khusus untuk mereka. Adapun untuk yang orang terdekat jangan dikasih. Ya meskipun mereka aku tidak dikasih terserah mereka. Nah udah kan dekat baliklah. Harusnya mereka yang ngasih. Seperti itu. Allahu a'lam. Iya meskipun dia yang keluarga kita. Kalau dia dekat ya suruh baliklah. Ya. Ya suruh balik. Makan di rumah lah ya. Makan di rumah ya. Nah, ya khawatirnya masuk ke dalam larangan itu. Ya kalau kita sudah tahu sunnah sebenarnya nggak usah dibilang kita langsung balik sendiri kan. Nah, kita yang tahu sunnah. Kalau mereka belum tahu sunnah gimana? Kita kasih tahu sunnahnya. Jangan ragu-ragu untuk dikajarkan sunnah kepada mereka. Kalau dibiasakan lama-lama nanti ya timbul bid'ah-bid'ah baru. Ya, wallahu a'lam. Silakan Pak. Berkenaan dengan setelah mayat dikubur tadi, banyak kan jadi doanya di khalifah gitu ya, posisi gitu. Doanya? Dipimpin. Oh, kalau dipimpin tidak ya. Kalau doa masing-masing silakan. Ya. Kalau dipimpin maka Rasulullah tidak mengajarkan. Ketika ada sahabat yang meninggal, Rasulullah mengatakan apa kepada para sahabat? Salullaha li akhikum at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Ya, yang pertama beliau katakan istaghfiru li akhikum wa salullaha lahu tasbit. Ya, istighfarlah untuk saudara kalian dan mintalah kepada Allah agar Allah meneguhkan dia. Kenapa? Karena dia sekarang sedang ditanya. Ya. Kemudian apa Rasul? Ayo kita berdoa sama-sama. Bismillah ya. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban. Terus berdoa enggak? Ya, Rasulullah nyuruh silakan berdoa masing-masing. Ya, silakan doa masing-masing. Maka doanya masing-masing saja, menghadap ke arah kiblat. Menghadap ke arah kiblat kita berdoakan. Allahumma ighfir li hadzal mayyit warhamhu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Allahumma adkhilhu al jannah wa a'idhhu minan nar, dan seterusnya doa-doa kebaikan. Enggak bisa bahasa Indonesia, Pak. Ya Allah ampunilah mayit ini ya Allah. Terimalah amal-amal solehnya, masukkan ke dalam surga, hindarkan dari api neraka itu. Ya. Jangan langsung pulang. Kita kadang-kadang langsung benar-benar ya pulang. Doakan dulu, doakan. Dengan ngangkat tangan boleh. Ya menghadap ke arah kiblat. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada? Silakan Pak Ibid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kuburan ini di daerah perairan kan. Jadi kalau musim hujan kuburnya itu hilang kan, berbulan-bulan bisa. Masya Allah. Jadi masyarakat itu bikin tanah tinggi, dikubur sementara kan, berarti pas kemarau digali lagi kan, ditanam lagi itu diperbolehkan. Masya Allah, ini permasalahan. Tapi ini udah bertahun-tahun kayak gitu kan. Jadi maksudnya tuh mungkin apakah ada semacam apa disolatkan lagi atau gimana? Jadi darurat memang. Jadi kalau memang airnya pasang itu berbulan-bulan banjir kan. Memang nggak ada Masya tanah yang Allah. tinggi. Jadi dikubur sementara Diangkat lagi? diangkat lagi kan. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Enggak tahu mana ya. Coba nanti cari-cari dulu ya gimana ini baru ini ya. Kejadian seperti ini. Wallahu a'lam, enggak berani jawab. Nanti insyaallah kita cari-cari dulu
pendapat para ulama. Nah, silakan Romi. Dikuburkan di apa? Kepentingan apa? Otopsi. Kalau memang ada maslahat yang besar, ya, maka diperbolehkan. Tapi kalau cuma untuk tahu sebab kematian dan seterusnya, nggak perlu, ya. Kalau ada maslahat besar, kata ulama, di antara bentuk maslahat besar adalah misalnya masalah virus, ya, diteliti misalnya. Orang ini orang pertama, kalau nggak diteliti sekarang nggak ketahuan gimana obat dan di segala macamnya. Di otopsi diperiksa virusnya, maka insya Allah boleh. Masalah yang besar. Ya, dikiaskan dengan kalau seandainya jenazah tersebut meninggal kemudian dia membawa perhiasan emas terkubur. Ya, datang nah tadi emasnya ke bawah, boleh nggak digali lagi? Boleh, diambil emasnya. Karena kalau dibiarkan mubazir emas. Ya, nah seperti itu juga kalau ada masalah yang besar. Tapi kalau cuma untuk tahu penyebab kematiannya, apakah dia seperti ini, itu tidak boleh. Ya, biarkan saja sudah. Ya, dia sudah tenang, insya Allah tidak usah diganggu-ganggu lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, silakan Pak. Ini masalah pemakaman keluarga, Pak. Jadi pemakaman keluarga kan tidak tadi dibahas tidak boleh didirikan, Ustaz. Jadi kalau dibikin pagar yang untuk nandain ini makam keluarga kita, biarpun di dalam pemakaman itu ada tidak boleh didirikan, tidak ada pagarnya. Allah a'lam, ana memandang itu juga tidak dibenarkan. Ya, kecuali pagarnya itu memang untuk seluruh komplek kuburan. Ya, nggak masalah seperti baki ya kan, benar-benar dikasih apa namanya pagar tinggi membedakan ini komplek kuburan. Tapi kalau cuma sedikit membedakan saja, Allah alam, ana memandang itu juga tetap tidak diperbolehkan karena masih membangun ya di kuburan tersebut, bukan untuk membedakan komplek pekuburan, bukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masih ada cara-cara lain sebenarnya sudah kita jelaskan tadi ya. Selama masih ada cara lain maka dihindari cara-cara seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, silakan Pak Anto. Nah, dalam adab ziarah kubur atau mengantarkan jenazah kuburan itu ada adab kita disunnahkan untuk melepaskan apa? Alas kaki, ya sendal dan semisalnya. Itu kapan dilepas ya? Ketika kita sudah masuk komplek pekuburan. Ya, sudah masuk kuburan yang pertama misalnya, itu sudah dilepas. Tapi kalau memang itu jalan, masih jalan, nggak masalah, pakai saja. Memang jalan ya, kadang-kadang kan ada jalan dan samping kanan kiri kuburan. Kalau di jalannya nggak masalah. Tapi kalau sudah mulai masuk, nah itu dilepas. Itu mulai dilepas, ya. Intinya memang untuk menghormati kuburan orang yang ada dalam kuburan tersebut. Dan ini pun hukumnya sunnah, tidak wajib, ya, tidak wajib. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan khusus itu bukan seluruh sendal, seperti Imam Ibnu Hazm. Cuma sebagian sendal-sendal saja yang terlarang. Ya, tapi ini juga tidak tepat. Kita katakan sunnah, ya, tapi tidak juga wajib. Karena ada juga yang mengatakan wajib. Ya, kita katakan tidak wajib. Kenapa? Karena ada dalil-dalil yang mengisyaratkan tidak wajib. Ya, yang mengisyaratkan tidak wajib. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadinya memang disunnahkan tapi tidak wajib. Ya, kalau ada mudorot, misalnya di kuburannya banyak duri dan seterusnya, maka nggak masalah dipakai. Ya, barakallahu fikum. Insyaallah cukup dan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.